Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bray and sis dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel YouTube Din Pekal. Mari kita membahas hal yang tidak penting menjadi penting. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Brother and sister, jangan lupa tonton video ini, subscribe, like, comment, and share video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sore hari ini kita akan bercerita tentang tokoh-tokoh inspirator yang bisa menginspirasi dalam kehidupan kita. Nah, brother and sister, salah satu contoh atau tokoh yang akan kita diskusikan sore hari ini, kita bicarakan kali ini adalah Napoleon Hill. Brother and sis mungkin tahu, Napoleon Hill adalah salah satu tokoh dunia. Mereka adalah sosok inspirator yang banyak merubah kehidupan orang-orang yang biasa-biasa saja menjadi orang yang luar biasa. Berkat buku-bukunya, beliau adalah seorang penulis, seorang ahli hukum, dan seorang konsultan. Ya, Napoleon ini adalah orang-orang yang biasa, brother and sis. Bukan juga dari kalangan orang yang kaya, bukan dari latar belakang orang yang memiliki pangkat atau jabatan kedudukan. Orang tuanya juga biasa-biasa. Dia bahkan terbilang adalah salah satu sosok tokoh yang sangat miskin kala itu. Dia hidup di sebuah pedesaan yang sangat jauh, salah satu desa terpencil di Virginia. Nah, lahir pada tahun 1883. Pada umur 12 tahun, orang tuanya, ibu dan bapaknya sudah meninggal dunia. Jadi sudah yatim piatu di umur 12 tahun. Ya, setelah itu umur 13 tahun dia sudah mulai bekerja, sudah mulai memikirkan bagaimana bisa menghidupi diri dia sendiri dan bagaimana dia bisa merancang hidupnya untuk menjadi sukses di kemudian hari. Nah, pada salah satu filosofinya atau pemikiran beliau adalah bagaimana mengalahkan kemiskinan. Nah, itu yang menjadi sebuah motivasi hidup beliau. Katanya bagaimana kita bisa mengalahkan kemiskinan dalam hidup ini. Berdasarkan latar belakang dia dan keluarga dia juga bukan orang-orang mampu, bukan orang-orang kaya, sehingga lahirlah keinginan atau tekad dari Napoleon Hill ini bagaimana dia bisa mengalahkan kemiskinan sehingga terhindar dari yang namanya kegagalan-kegagalan dalam hal finansial. Nah, bukan dari orang terdidik, bukan juga dari orang-orang kaya, bukan terlahir dari ibu dan bapak orang-orang yang sukses, tetapi terlahir dari orang-orang biasa dan bahkan sangat miskin di seorang pedesaan yang jauh dari pendidikan. Nah, saat itu ketika dia tahu latar belakang keluarga, latar belakang kehidupannya adalah orang-orang biasa, tetapi dia punya keinginan bagaimana dia bisa mengalahkan kemiskinan sehingga dia bisa menjadi salah satu sosok yang sukses dan menjadi inspirator banyak orang-orang sukses pada zaman sekarang. Nah, Bray and sis, dalam bukunya yang bertemakan Think and Grow Rich, di situ ada 3 poin yang dapat saya tangkap. 3 hal penting untuk mencapai sebuah mimpi atau keinginan, atau bagaimana kita mengalahkan kemiskinan, mengalahkan kondisi yang saat ini kita alami, hal-hal yang biasa, kita menjadi luar biasa. 3 poin dalam buku dia. Yang pertama adalah bagaimana memiliki kekuatan pikiran. Yang kedua adalah bagaimana memiliki hasrat, ambisi, keinginan. Dan yang ketiga adalah kepercayaan. Nah, Bray and sis, banyak yang terdapat dalam buku ini, tetapi saya mengambil 3 poin penting di dalam buku Think and Grow Rich ini. Yang pertama tadi adalah mengatakan bagaimana kita memiliki kekuatan pikiran. Bray and sis, ketika kita ingin sukses, ketika ingin maju, ketika ingin mengalahkan kondisi kita saat hari ini, kita ingin menjadi lebih baik di kemudian hari, yang pertama adalah kekuatan pikiran. Ketika brother and sister, kita semua hari ini ingin mencapai sebuah kesuksesan yang nyata dalam hidup kita berapa tahun ke depan, yang pertama adalah kekuatan pikiran. Bagaimana pikiran kita ini sudah memikirkan hal-hal kesuksesan dalam hidup kita. Ketika kita hari ini susah, bagaimana kita menanamkan dalam pemikiran kita bagaimana saya menjadi orang kaya, bagaimana saya menjadi orang sukses di kemudian hari. Nah, kekuatan spirit, energi yang ada di dalam pikiran kita ini akan mengubah semua kondisi kita, akan mengubah keinginan kita, akan mengubah usaha kita. Nah, langkah yang kedua adalah namanya hasrat atau keinginan. Seberapa kuat keinginan kita? Seberapa kuat keinginan brother dan sister semua untuk mengubah kehidupan kita saat ini? Apakah kita hanya berusaha seadanya saja, ataukah kita juga sudah termasuk orang-orang yang sudah memiliki hasrat yang kuat untuk merubah kehidupan? Nah, kalau kita hari ini kondisi kita adalah orang-orang yang biasa-biasa saja, mungkin ekonomi kita belum mapan, mungkin kondisi finansial kita masih jauh dari sebuah keberhasilan, ekonomi kita masih susah, atau tergolong kita saat ini adalah orang-orang miskin, kita juga orang-orang yang belum mampu dalam hal finansial. Bagaimana kita bisa merubah finansial kita menjadi baik, menjadi bagus?
harus kita memiliki hasrat dan keinginan yang kuat. Dan yang ketiga tadi dalam bukunya adalah mengatakan bahwasanya kepercayaan. Bagaimana kita punya kepercayaan yang kuat akan kekuatan pikiran kita, akan hasrat dan keinginan kita untuk menjadi sukses di kemudian hari. Nah, ketika kita sudah memiliki ketiga poin ini, kita memiliki kemampuan kepercayaan yang kuat bahwasanya saya di kemudian hari pasti sukses dan bisa sukses. Mudah-mudahan energi hasrat, pola pikir yang kuat tadi, pemikiran yang kuat tadi, dan keinginan, kepercayaan brother dan sister semua telah menyatu di dalam diri kita, bersatu dalam pikiran kita, sehingga kita melakukan hal-hal yang lebih dalam hidup ini. Mungkin kita melakukan hal-hal yang lebih dari standar yang dilakukan orang lain. Orang sukses akan melakukan hal-hal yang lebih dalam hidupnya, bukan melakukan hal-hal yang biasa-biasa saja. Nah, apa yang dilakukan oleh Napoleon Hill tadi mengatakan dia orang-orang yang biasa, tidak sekolah, dan akhirnya dia berjuang di umur 13 tahun. Dia berupaya untuk menjadi orang sukses di kemudian hari. Apa yang dia lakukan adalah umur 13 tahun dia sudah mulai bekerja menjadi seorang wartawan, ya, seorang reporter. Dari umur 13 tahun dia terus berjuang, tapi di dalam pikiran dia telah memiliki pemikiran kuat bahwasanya dia nanti akan menjadi orang sukses di kemudian hari. Sehingga hasratnya, ketika pikirannya sudah kuat mengatakan dia akan mampu menjadi orang sukses di kemudian hari, menjadi orang kaya di kemudian hari, hasrat dan keinginannya memiliki energi yang lebih dari orang-orang biasa. Sehingga dia bekerja terus, berusaha terus, umur 13 tahun bekerja menjadi wartawan awalnya. Akhirnya dia memiliki kesempatan untuk menuju karir yang lebih. Karena keinginan dan hasratnya kuat tadi, sehingga keberhasilan dia, akhirnya dia menjadi seorang penulis handal. Akhirnya keberhasilan menghampiri dia. Ternyata, brother dan sister, terlahir dari orang-orang biasa tidak menutup kemungkinan kita untuk menjadi sukses di kemudian hari. Jika hari ini kita adalah orang-orang yang biasa, mungkin latar belakang kita bukan orang-orang mampu, bukan orang-orang kaya, mungkin kita hari ini memiliki pemikiran yang negatif tentang hal diri kita, tidak positif terhadap hal diri kita. Oleh karena itu, kita ambil hikmah dari buku Napoleon Hill ini mengatakan 3 poin tadi menjadi kekuatan orang untuk merubah hidupnya. Brian and Sis di dalam buku ini juga menceritakan bahwasanya kegagalan pada umumnya terjadi adalah kebiasaan kita berhenti ketika menghadapi kegagalan sementara. Ya, kegagalan yang terjadi pada diri banyak orang, pada kebanyakan orang di luaran sana, gagal dalam berkarir, gagal dalam usaha adalah dikarenakan kegagalan yang dihadapi adalah dikarenakan berhenti ketika mengalami kegagalan sementara. Yakinlah brother dan sister, apa yang kita rintis hari ini, apa yang kita coba hari ini, apa yang kita usahakan hari ini, apapun yang kita hadapi, kegagalan apapun yang kita hadapi itu, yakinlah bahwasanya kegagalan itu ada kegagalan sementara, bukan kegagalan yang hakiki, bukan kegagalan yang selamanya gagal. Tetapi dari kegagalan itu kita selalu mencoba dan berusaha agar kegagalan ini bisa menghasilkan sebuah keberhasilan yang luar biasa di kemudian hari. Nah, Brian Sis, jangan lupa kegagalan sementara ini kita menjadikan sebuah motivasi kita untuk maju terus dan berjuang terus, sehingga kita bisa menikmati atau berhasil di kemudian hari. Kita bisa sukses di kemudian hari. Oleh karena itu, brother and sister, inilah 3 poin yang dapat saya sampaikan kepada brother and sister dari salah satu buku inspirator, ya, salah satu tokoh dunia yang sukses dari orang-orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Jangan lupa, yang pertama adalah kekuatan pikiran. Brother dan sister harus kuat untuk memikirkan kesuksesan. Berani mengatakan, saya akan bisa menjadi orang kaya, saya bisa menjadi orang sukses. Dan yang kedua adalah bagaimana brother dan sister memiliki hasrat, keinginan, dan ambisi yang luar biasa dalam hidup ini untuk mencapai kesuksesan. Dan yang ketiga adalah kepercayaan. Percayalah dan yakinlah dengan usaha-usaha kita hari ini, perjuangan-perjuangan kita hari ini, semuanya akan membuahkan hasil yang luar biasa di kemudian hari. Oleh karena itu, brother sister, semoga sharing yang saya sampaikan sore ini bisa bermanfaat bagi brother sister dimanapun Anda berada. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bisa menginspirasi, bisa memotivasi diri kita menjadi lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua.